Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah, NPM 19110967, konsentrasi AKI, lokal A, jurusan Syariah Ahwalah Syakhsiyah. Baik, di sini saya ingin memenuhi tugas middle dengan mata kuliah hukum keluarga di negara-negara muslim dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Syafiq SHI MH dengan judul pengaturan mahar hukum keluarga di negara-negara muslim. Baik, di sini saya hanya membahas beberapa negara saja. Yang pertama itu negara Aljazair, terusnya Arab, Turki, Pakistan, dan Lebanon. Kita membahas yang pertama dulu, yaitu ketentuan mahar di Aljazair. Peraturan pelaksanaan pernikahan di Aljazair diatur dalam hukum keluarga yang diundangkan pada tahun 1984 dan diamandemenkan pada tahun 2005. Nah, jadi di situ persyaratan umum keabsahan pernikahan itu ada beberapa. Yang pertama itu calon tidak memiliki masalah hukum. Nah, jadi yang kedua, pernikahan dilaksanakan tanpa paksaan. Seterusnya, mahar pengantin wanita sudah ditetapkan. Seterusnya, kehadiran wali pengantin wanita, saksi muslim. Terusnya, pernikahan wanita muslimah dan pria bukan Islam dilarang. Jika calon pengantin pria sebelumnya bukan Islam, maka harus membuktikan status peralihan agama. Nah, jadi harus beralih agama dulu. Nah. Terusnya, perubahan hukum keluarga di tahun 2005 yang utama terkait dengan usia minimal pernikahan yang ditetapkan 19 tahun. Sebelumnya wanita itu nikah itu umur 18 tahun dan pria 21 tahun. Selanjutnya, untuk pencatatan pernikahan maka harus dilakukan oleh APC atau setingkat kecamatan yang akan bertindak sebagaimana kantor pencatat urusan sipil dan pasangan harus melampirkannya. Baik, di sini kita ingin melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu ketentuan mahar di Arab. Pada negara Arab Saudi, keluarga pengantin wanita terlebih dahulu memeriksa status yang dimiliki pengantin pria sebelum menentukan mahar dan pernikahannya. Nah, jadi di negara Arab itu biasaannya wanita itu tuh terlebih dahulu itu tuh memeriksa si pengantin pria itu. Terusnya itu, bagi wanita Arab rata-rata mahar yang harus dikeluarkan pihak pengantin pria adalah sekitar 40.000 rial. Nah, itu bisa sampai 50.000 rial atau dalam rupiah itu berkisaran 150 juta sampai 190 juta. Selain itu juga ada juga beberapa keluarga pengantin perempuan yang meminta mahar itu sampai 10.000 rial atau sekitar 380 juta rupiah. Mahar tersebut umumnya diberikan pengantin pria dalam bentuk uang. Namun, jika pihak keluarga pengantin wanita menghendaki untuk memberikan dalam bentuk lain, maka pihak pengantin pria itu akan memberikan dalam bentuk emas. Nah, jadi jika pengantin perempuan ini hendak dalam bentuk uang, maka si pengantin pria ini memberikan dalam bentuk emas. Tradisi mahar ini sebenarnya merupakan tradisi lama warga Arab Saudi. Nah, jadi tradisi mahar ini tradisi lawas sudah kayak itu. Nah, itu tradisi itu tuh
secara turun-temurun dilanjutkan kepada generasi setelah mereka. Jadi mulai bahari sudah sampai sekarang gitu. Dalam hal ini, beberapa keluarga pengantin wanita mencoba menghentikan tradisi pemberian mahar tersebut. Namun, untuk tetap menjaga sebagian dari tradisi, pihak pengantin wanita meminta jumlah mahar yang lebih sedikit daripada jumlah mahar yang umumnya diberikan. Pihak pengantin wanita hanya meminta sekitar 100 rial atau kisaran 380.000 untuk dijadikan sebagai mahar. Nah, jadi lo karena keadaan hendak menghilangkan tradisi itu, maka dikurangin mahar tersebut menjadi 100 rial saja. Baik, selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang ketiga, mahar yang ada di negara Turki. Biasanya pihak perempuan sebelum sudah meminta seserahan dan mahar apa yang dibawa, sebelumnya itu pihak perempuan itu tuh meminta seserahan gitu, apa mahar yang dibawa. Nah, namun yang utama adalah memberikan berupa emas. Emas merupakan mahar yang paling diminati karena melambangkan kemakmuran bagi mempelai wanita dan keluarga. Tak jarang pihak keluarga wanita menetapkan jumlah emas dan harga yang cukup tinggi. Konon hal ini berdasarkan pada mahar yang diberikan Rasulullah SAW pada istri-istri yang nilainya sangat besar. Jadi orang-orang Turki ini mengikuti jejak Rasulullah SAW, memberikan kepada istri-istri beliau itu mahar emas yang nilainya sangat besar. Akan tetapi itu bisa dibicarakan antara kedua keluarga hingga tercapai kesepakatan mengenai bentuk dan besar mahar yang akan diberikan. Dan juga itu tuh bisa kesepakatan di antara kedua belah pihak keluarga berapa mahar yang akan diberikan. Nah, selanjutnya salah seorang pria Indonesia itu tuh ada yang menikah dengan wanita Turki, mempunyai pengalaman unik. Nah, jadi pengalamannya itu loh, sebelum inya menikah itu tuh inya tuh diberikan syarat tuh oleh keluarga calonnya yang di Turki itu, bahwa ia harus memiliki rumah dan menetap di Turki. Nah, jadi permintaan ini cukup membuat dirinya tertantang. Namun dengan usaha yang sabar, syarat itu berhasil dipenuhi sehingga ia dapat melangsungkan pernikahan dengan wanita pujaannya. Mahar wanita di Turki tak melulu berupa emas ataupun barang. Nah, jadi di sini bisa kita tangkap dan bisa kita ambil bahwa mahar itu tuh kada melulu emas ataupun barang gitu. Nah, bisa juga seperti yang dikisahkan tadi itu loh, itu tuh maharnya tuh berupa mengolahkan rumah kayak itu nah. Dan untuk menetap di Turki itu, di sini kita akan membahas pembahasan yang keempat, di mana yang keempat ini itu tuh ketentuan mahar di Pakistan. Nah, jadi loh, di antara isi undang-undang batasan mahar Pakistan itu tuh pasal 3 disebutkan bahwa jumlah maksimal mahar adalah 5.000 rupiah. Dan pada pasal 4, hadiah atau kado yang boleh diberikan tidak lebih dari 1.000 rupiah, dan para pejabat negara tidak boleh menerima hadiah atau kado untuk perkawinan anak laki-laki ataupun perempuan. Nah, jadi loh, jumlah maksimal mahar di Pakistan ini itu sebesar 50.000 rupiah. Ya, seterusnya pada pasal 6, jumlah mahar yang dibutuhkan yang berhubungan dengan perkawinan seperti ucapan walimah atau semacamnya gitu, tidak boleh lebih dari 2.500 rupiah.
Jadi berhubung dengan ucapan pertama itu walimah itu semacamnya itu kada boleh lebih daripada 2.500 rupiah. Selanjutnya pada pasal 6, bapak atau yang mewakilinya dalam waktu 5 hari setelah akad nikah harus melaporkan kepada pegawai kita tentang jumlah yang dihabiskan untuk perkawinan yang bersangkutan. Selanjutnya pada pasal 9, seorang yang melanggar aturan yang ada di dalam undang-undang ini dapat dihukumkan pada hukum penjara maksimal 6 bulan. Nah, jadi dalam semua pasal itu tuh setiap yang melanggar aturan itu tuh dapat hukuman gitu. Hukuman itu penjara selama 6 bulan. Oke, selanjutnya kita masuki pembahasan yang terakhir. Pembahasan terakhir ini mahar di Lebanon. Nah, di Lebanon ini ada resepsi di Lebanon yang biasanya ditutup dengan pemberian selamat dari seluruh hadirin. Itu bisa pemberian selamat ini seperti hiburan atau foto-foto bersama dengan mempelai gitu. Selanjutnya keluarga atau undangan. Lalu ramah tamah di aula tersebut. Nah, jadi di Lebanon ini bila habis acara itu tuh biasanya diberikan tanda selamat. Ya, selamatnya yang tadi seperti hiburan, seperti foto bersama. Dalam pernikahan itu, mempelai pria memberikan mahar biasanya berupa emas 1 lira sama dengan Turki. Nah, jadi Lebanon ini sama dengan Turki gitu nah. Emas itu 1 lira. Lebanon ini dan juga Lebanon ini sangat meminati emas untuk mahar. Nah, jadi di Lebanon ini kayak memprioritaskan emas karena ibarat tuh sangat diminati gitu. Baik, terima kasih pada semuanya. Mungkin sampai di sini saja yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini dengan judul pembahasan saya tadi, pengaturan mahar dalam hukum keluarga di berbagai negara muslim. Di situ dapat kita simpulkan semua negara di atas itu tidak mematok mahar pada nominal tertentu dalam undang-undangnya. Akan tetapi di situ tetap wajib adanya mahar. Di situ kan dasarkan ada mematok mahar, tetapi di situ wajib adanya mahar. Itu nggak ada mematok tapi mahar tetap ada. Selanjutnya, sebagaimana di Indonesia, negara-negara di atas memiliki tradisi yang memudayakan untuk nominal atau bentuk mahar masing-masing. Mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kesilapan dalam kata-kata saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.